Baiklah teman-teman semua, pada video kali ini kami akan melakukan praktek percobaan ping dari PC1 ke PC2 menggunakan dua router. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Tia Rizky Semesa Ketang, dan teman-teman saya. Saya Revi Melani Putri. Nah, sebelum teman saya menjelaskan langkah-langkah prakteknya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa konsep dasar yang perlu kita pahami. Ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu IP address, subnet mask, dan default gateway. Yang pertama itu adalah IP address. Nah, jadi IP address ini adalah alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat dalam jaringan komputer. Analoginya itu seperti nomor rumah di sebuah jalan. Jadi setiap rumah itu punya nomor yang berbeda agar pengirim surat tahu harus mengantarkan itu kemana. Begitu juga dengan komputer, setiap perangkat harus punya IP address yang unik agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Yang kedua adalah subnet mask. Nah, jadi subnet mask ini berfungsi untuk menentukan batas antara alamat jaringan dan alamat perangkat dari sebuah IP address. Sederhananya, subnet mask ini membantu komputer untuk mengetahui apakah perangkat yang ingin dituju itu berada di jaringan yang sama atau di jaringan yang berbeda. Nah, kalau seandainya berbeda, maka data harus melewati router terlebih dahulu. Yang ketiga adalah default gateway. Gateway adalah pintu keluar dari jaringan lokal kita menuju jaringan lain. Biasanya ini berupa router, jadi ketika sebuah komputer ingin mengirimkan data ke perangkat yang berada di luar jaringannya, data tersebut akan dikirim dulu ke gateway, dan gateway itulah yang bertugas meneruskan data ke tujuan yang benar. Nah, jadi itulah ketiga konsep dasar yang perlu kita pahami sebelum melakukan praktikum. Untuk lebih mudah mengikuti proses praktiknya nanti, saya akan menyerahkan ke teman saya untuk menjelaskan langkah-langkah praktikumnya. Pada Pascal, dipersilahkan. Oke, baiklah. Sini saya akan mulai praktek untuk penghubungan kedua PC menggunakan dua routernya. Mana kita pertama mengkonfigurasi untuk IP configuration dari PC1, mana IP-nya itu adalah 192.168.100.2. Nah, untuk subnet mask itu akan diisi otomatis, dan untuk default gateway-nya itu adalah 192.168.100.1. Nah, ini adalah untuk konfigurasi dari IP address, subnet mask, dan default gateway untuk PC pertama. Oke, kita atur lagi untuk IP dari PC kedua. Mana IP-nya itu untuk PC kedua itu adalah 172.16.100.2, dan subnet mask-nya itu adalah ini, dan juga default gateway-nya yaitu 172.16.100.1. Nah, ini dia untuk konfigurasi PC keduanya. Nah, ntar kita ubah nama dulu, ini untuk PC pertama, dan ini untuk ini adalah PC 2, dan ini adalah PC 1. Oke, yang selanjutnya itu adalah kita konfigurasi lagi untuk routernya, dimana kita enable terlebih dahulu, lalu kita konfigurasi terminal. Setelah itu kita masuk ke G0/0-nya. Nah, kita masukkan IP address-nya. Dan juga subnet mask-nya. Nah, setelah itu kita masukkan command no shutdown supaya routernya tidak mati. Oke, setelah itu kita exit, masuk ke
G0/1. Kita masukkan IP address-nya. Dan subnet max-nya. Lalu kita masukkan command no shutdown agar router tidak mati. Nah, setelah itu kita akan exit 2 kali untuk men-save. Oke, setelah itu kita atur untuk router keduanya. Kita ulangi langkah yang sama dengan langkah yang pertama untuk router pertama tadi. Pertama kita enable terlebih dahulu, baru kita konfigurasi terminal. Nah, setelah itu kita masuk ke G0/0-nya. Nah, kita masukkan IP address-nya. Dan subnet max-nya. Lalu masukkan command no shutdown. Nah, setelah itu kita exit, masuk ke G0/1-nya. Nah, setelah itu kita masukkan IP address-nya. IP address-nya itu adalah 100 100.2 dan subnet max-nya ini dia subnet max-nya. Enter dan masukkan command no shutdown lagi. Oke, setelah ini selesai, kita exit. Oke, nah langkah selanjutnya adalah untuk menentukan IP route dari routernya. Nah, untuk membuat IP route dari routernya itu kita konfigurasi terminal dulu. Nah, setelah masuk ke konfigurasi terminalnya, langsung saja kita buat IP route dan IP address-nya. Nah, ini untuk IP untuk IP-nya itu dari PC kedua ya, 16 100 0 dan subnet max-nya adalah 255 0. Dan kita masukkan lagi untuk IP address yang kita masukkan ke G0/1-nya tadi, yaitu 100.100.2. Nah, setelah itu kita exit saja. Kita masuk ke router keduanya. Nah, kita ulangi langkah yang sama, di mana kita konfigurasi terminal dulu. Setelah itu kita masuk ke IP route-nya, di mana IP route-nya kita masukkan IP address dari komputer satu tadi. IP address itu adalah 192.168.100.0 dan subnet max-nya itu adalah 255.255.255.0
Lalu kita masukkan IP address dari G0/1-nya tadi, yaitu 100.100.100.1. Nah, itu dia. Lalu kita tekan exit. Nah, setelah semuanya dikonfigurasi, maka kita coba untuk ngeping dari PC 1 ke PC 2-nya. Kita buka command prompt, kita ping IP address dari PC kedua tadi, karena kita ngeping dari PC 1, jadi kita ping ke IP address PC 2, di mana IP address PC 2 tadi yaitu 172.16.100.2. Nah, untuk percobaan pertama ping dari PC 1 ke PC 2 itu memang awalnya itu ada yang gagal, dan itu adalah wajar. Nah, di sini ada paket send 4, receive-nya 2, jadi loss-nya 2. Coba kita ping sekali lagi untuk membuktikan bahwa itu adalah berhasil. Nah, kita ping sekali lagi. Nah, setelah itu maka pingnya akan berhasil. Coba kita ping dari PC 2 ke PC 1 untuk lebih membuktikan bahwa kedua PC itu terhubung. Ping 192, ini adalah IP address dari PC pertama tadi. Mana IP address-nya adalah ini. Coba kita ping. Nah, untuk pingnya berhasil juga dari PC 2 ke PC 1. Nah, ini membuktikan bahwa PC 1 ke PC 2 ini sudah terhubung dari router 1 dan router 2-nya. Nah, sekianlah untuk praktek menghubungkan dari PC 1 ke PC 2-nya. Untuk kesimpulan dari praktek kami akan saya serahkan kepada teman saya, Epi. Baik, kesimpulan dari praktikum ini yaitu dari PC 1 ke PC 2 melalui 2 router berhasil dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi IP address dan routing pada kedua router sudah benar, sehingga komunikasi antar jaringan yang berbeda dapat berjalan dengan baik. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Baiklah teman-teman, sekian video praktikum dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.